Saudaraku, selamat pagi. Kembali saya menyapa saudara dengan renungan singkat pagi hari ini. Dan saya memberi tema renungan kita pagi ini, hidup tenang dalam kesalehan dan kehormatan. Teksnya diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Saudaraku, hidup tenang yang diwarnai dengan kesalehan dan kehormatan. Saudara, kita hidup dalam lingkup mulai dari keluarga, kemudian masyarakat, bahkan juga kita hidup dalam konteks negara. Jadi dalam hidup kita bersama-sama bersosialisasi dengan banyak orang, banyak latar belakang, banyak keyakinan, banyak kemajemukan. Dan dalam konteks ini kadangkala ada situasi-situasi yang membuat tidak nyaman karena keadaan, karena laku orang-orang tertentu dan sebagainya. Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup tenang, saudara? Keadaan yang tidak nyaman itu membuat ketenangan hilang. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudara, kita diajari supaya kita selalu berusaha hidup damai dengan semua orang. Kita juga bisa memberi nasihat dan arahan kepada kawan, teman, saudara kita yang sering membuat kegaduhan atau membuat ketidaktenangan dengan cara memberi nasihat yang santun, yang lembut, yang ramah, sehingga hal-hal yang menghilangkan ketenangan dan damai sejahtera itu bisa diatasi lambat laun. Dan kemudian firman Tuhan menjelaskan kepada kita, dalam hidup itu kita harus mewarnai hidup kita dengan dua hal, kesalehan dan kehormatan. Kesalehan itu ini berkaitan dengan laku etis, moral etis kita, supaya kita sebagai orang Kristen, hidup kita dituntun, diarahkan sesuai dengan prinsip-prinsip hidup Kristen yang kita yakini. Itu berarti bahwa hidup kita harus diwarnai dengan kejujuran, hidup kita diwarnai dengan kebenaran, hidup kita diwarnai dengan integritas, hidup kita diwarnai dengan kekudusan. Tanpa itu maka hidup kita menjadi tercela. Kristen tetapi hidupnya tercela, hidupnya jauh dari prinsip-prinsip ajaran kitab suci yang kita sebut tadi kekudusan. Dan hidup yang seperti itulah, saudaraku, dalam sudut pandang Alkitab dipandang sebagai hidup yang diwarnai dengan kesalehan. Hidup yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tetapi juga yang kedua itu, hidup itu harus diwarnai dengan kehormatan. Dan tentu saja ini berkaitan dengan yang pertama. Karena hidup yang diwarnai kehormatan itu artinya hidup yang tidak tercela. Hidup yang tidak membuat orang lain kecewa atau bahkan sakit hati. Hidup dengan kehormatan itu berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita komunikasikan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu membawa dampak positif. Tidak menyusahkan orang lain, tidak membuat orang lain marah dan frustrasi. Hidup dengan segala kehormatan itu berarti laku hidup kita adalah laku mulia. Karena kita mendasarinya dengan karakter mulia. Karakter yang sesuai dengan sabda Tuhan. Sehingga saudaraku, hidup kita akan menjadi tenang. Tenang karena lingkungan dan keadaan kita diwarnai dengan kesalehan. Hidup kita kemudian menjadi hidup yang diwarnai kehormatan. Karena hal-hal yang mulia, hal yang baik, hal yang bermanfaat, hal-hal yang membawa kebaikan, itu mewarnai
hidup kita. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan sebaliknya hidup kita menjadi tenang. Tenang karena dihidupi dengan kesalehan dan dihidupi dengan kehormatan. Itulah hidup Kristen yang seharusnya menjadi ciri dan laku kita, supaya hidup kita bisa menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah dan memberi dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kasih-Mu bagi kami, berkat-Mu bagi kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami hari ini. Semua rencana kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati kami. Supaya kami bisa hidup dalam ketenangan yang diwarnai kesalehan dan kehormatan. Bukan diwarnai oleh perilaku tercela dan kemudian mempermalukan nama Tuhan. Berkatilah kami hari ini dalam segala tugas tanggung jawab dan juga berbagai harapan dan pergumulan kami. Saudara kami yang mengalami pergumulan sakit penyakit, Tuhan menolong dan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan berkati.